Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Kita akan menggumuli bersama khotbah MTPJ untuk tanggal 4 sampai 10 Agustus tahun 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Karena itu saat ini marilah kita membaca bagian Alkitab dari Yeremia 33 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya, akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kompleksitas keberdosaan manusia tidak pernah menghentikan langkah Allah yang telah berinisiatif untuk datang menyelamatkan orang berdosa. Inisiatif Allah ini nyata di dalam semua yang Dia kerjakan dan semua yang Dia lakukan.
Ketika dosa manusia hitam pekat, anugerah Allah bersinar dengan terang benderang. Sebagaimana sebuah ungkapan di dalam perjalanan reformasi gereja, post tenebras lux, out of darkness light. Sesudah kegelapan yang hitam pekat, sinar Tuhan bersinar dengan terang benderang. Justru pada hal inilah kita perlu merenungkan tentang betapa setianya Tuhan, bahkan ketika kebaikannya terus-menerus dinyatakan kepada kita dan kita berdosa serta memberontak terhadapnya, kesetiaannya tak pernah berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kompleksitas rohani yang sama, keberdosaan yang melanda terjadi juga pada umat Allah di Israel dan Yehuda. Pembacaan Alkitab kita secara khusus memberi perhatian kepada Yehuda sebagai umat Allah yang tinggal di kerajaan selatan. Kompleksitas rohani di mana umat Allah hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam penyembahan berhala, membuat Tuhan membangkitkan nabi-nabinya untuk menyatakan kehendaknya. Nabi Allah berbicara kebenaran, tetapi kita sadari dan kita saksikan di dalam kitab nabi-nabi bahwa setiap kali nabi berbicara kebenaran, maka apa yang dia sampaikan tidak populer. Jelas, kebenaran tidak selalu disukai oleh semua orang. Kebenaran tidak selalu menyenangkan di telinga banyak orang. Maka kita mendapati nabi-nabi, di dalamnya Nabi Yeremia, ketika menyampaikan kebenaran Tuhan di tengah keadaan rohani orang Yehuda yang disebut umat Allah yang bobrok karena dosa. Waktu Yeremia menyampaikan kebenaran, Yeremia mengalami penolakan. Kita mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh Yeremia selalu berbanding terbalik dari apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Bila kita membaca pasal 32, kita akan mendapati di sana bahwa alasan Yeremia dipenjarakan adalah karena Yeremia ngotot menyerukan kebenaran Allah. Yeremia mengatakan di dalam pasal 32 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya bangsa Babel akan menghancurkan Yerusalem. Sedekia, raja Yehuda, akan ditawan menuju ke Babel. Ketika bangsa Yehuda bangkit melawan orang Kasdim, yakni orang Babel, Tuhan berfirman, mereka tidak akan beruntung. Maka siapa yang bisa menerima berita sepahit ini? Siapa bisa menerima kebenaran sepahit ini? Saat raja sampai rakyat jelata mendengar seruan Yeremia yang berbeda dari nabi-nabi palsu, mereka semua marah. Maka itu adalah alasan mengapa Yeremia dipenjarakan. Apa yang disebut Yeremia sebagai rancangan Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apa yang disebut Yeremia sebagai hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana ayat yang sering kita kutip dari Yeremia 29 ayat 11. Sesungguhnya rancangan dan hari depan yang dimaksud adalah orang Yehuda, umat Allah akan berada di Babel 70 tahun. Dan berbeda dari apa yang dikatakan nabi-nabi palsu, bahwa orang Yehuda hanya akan ada di Babel selama 2 tahun. Yeremia menyampaikan apa yang benar sekalipun pahit. Dan inilah yang membuat Yeremia dipenjarakan sebagaimana ayat 2 dari pasal 32 di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Namun demikian saudara-saudara, Yeremia terus menyerukan firman Tuhan. Dan sebagaimana Yeremia selalu berkata, beginilah firman Tuhan kepada umat Allah, maka firman Tuhan itu juga datang kepada Yeremia.
Saat nabi berada di dalam situasi yang sulit, firman Tuhan yang dia beritakan adalah firman Tuhan yang juga datang kepadanya, memberikan kekuatan di tengah pelayanan yang sementara dijalankan oleh nabi. Maka kita mendapati di dalam pembacaan Alkitab kita setidaknya 4 kali kalimat beginilah firman Tuhan, thus says the Lord, diucapkan di sepanjang pembacaan Alkitab kita. 4 kali beginilah firman Tuhan dikutip dan ditulis menunjukkan signifikansi bagi Yeremia dan juga bagi umat Allah. Saudara-saudara, dalam pelayanan yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah, kita mendapati bahwa hampir semua nabi, di dalamnya Yeremia, mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Sesudah menyampaikan kebenaran, mereka menerima penolakan. Tidak sedikit nabi yang berakhir tragis karena dibunuh bukan oleh musuh umat Allah, tetapi dibunuh oleh umat Allah sendiri. Seruan yang jujur, teguran yang keras, tidak semua orang suka untuk menerimanya. Dan hal itu dialami oleh Yeremia. Waktu kita membaca pasal 32 sebagai latar belakang yang penting dari pasal 33, kita mendapati bahwa Yeremia membongkar borok umat Allah, orang Yehuda, yang bukan hanya menyembah Baal, tetapi mereka juga menyembah Molok. Di pasal 32, penyembahan kepada Molok digambarkan dengan luar biasa rusak. Dikatakan bahwa umat Allah bukan hanya mempersembahkan hewan kepada Molok, tetapi mereka bahkan mempersembahkan anak mereka sendiri untuk dipersembahkan kepada Molok. Maka Allah yang murka melalui Yeremia menyampaikan hukumannya. Dan ini yang tidak bisa dikompromikan oleh Yeremia. Tuhan meneguhkan Yeremia. Di dalam segala penolakan, di dalam segala ancaman yang dialami oleh Yeremia, Tuhan berbicara. Kalimat pertama, berbicaralah Tuhan kepada Yeremia dengan menegaskan satu hal. Bahwa Tuhanlah yang menjadikan. Tuhanlah yang membentuk. Dan Tuhanlah yang menegakkan bumi. Tuhan menjadikan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal di masa depan yang tidak diketahui oleh Yeremia, Tuhan tahu. Di dalam situasi yang paling sulit, kita perlu memandang kepada Allah. Sama seperti Yeremia, Tuhan bekerja juga kepada Ayub. Saat Ayub dipenuhi dengan banyak pertanyaan tentang penderitaan yang harus dia alami. Mengapa harus terjadi ini? Mengapa harus terjadi itu? Tuhan tidak menjawab Ayub sebagaimana yang dia harapkan. Tetapi satu hal Tuhan nyatakan, siapa dirinya? Sama seperti kepada Yeremia, Tuhan menyatakan kepada Ayub sebelum Ayub ada, Tuhanlah yang telah menjadikan segala sesuatu. Hal-hal yang besar yang tidak terpahami, bahkan yang tidak diketahui oleh Ayub. Maka kepada Yeremia, Tuhan melakukan hal yang sama. Di dalam kesulitan yang dia alami sebagai nabi Tuhan, Tuhan menyatakan siapa dirinya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam saat-saat paling sulit di dalam hidup kita, kita perlu percaya kepada karakter Allah. Kita perlu memandang kepada Allah. Inilah yang disebut Yohanes Calvin sebagai panggilan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, justru di dalam keadaan yang paling sulitlah, kita perlu semakin mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Sebab kita sadar satu hal, kita tidak menghadapi segala sesuatu, kita tidak menghadapi tantangan dan pergumulan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menghadapinya bersama dengan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu.
Dan justru itulah yang memberikan ketenangan pertama-tama di dalam hati Yeremia. Out of darkness, light. Kegelapan penjara yang harus dialami oleh Yeremia, di tempat yang sama terang Tuhan bercahaya di dalam hati Yeremia. Saudara-saudara, pada ayat keempat, kalimat beginilah firman Tuhan muncul untuk kedua kalinya. Dan justru pada hal inilah titik kritis bangsa Yehuda. Kita mendapati bahwa Tuhan melalui nabinya menyampaikan secara terang benderang apa yang akan dialami oleh umat Allah. Yerusalem akan dihancurkan. Mulai dari rumah-rumah penduduk, kata firman Tuhan, sampai gedung-gedung di mana raja tinggal di istananya, semua akan diruntuhkan, semua akan dirobohkan. Keberdosaan Yehuda pada akhirnya membawa mereka menerima hukuman Tuhan. Saat mereka terus menolak untuk bertobat, kasih Allah mendorong Allah untuk bertindak di dalam keadilannya. Dia menghukum umatnya, bangsa Yehuda. Kita melihat bahwa kepada Yeremia dibukakan akan ada banyak kematian terjadi di Yerusalem. Di setiap sudut kota akan ada kematian. Ini semua karena satu kalimat yang muncul di dalam pembacaan Alkitab kita. Karena Tuhan telah menyembunyikan wajahnya atas umatnya. Mari kita merenungkan kalimat ini. Ketika Tuhan telah menyembunyikan wajahnya atas umatnya, apakah pengharapan kita? Waktu kita membaca kisah tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, hal ini sedikit banyak disebutkan di dalam kitab Kejadian. Saat Adam dan Hawa telah berbuat dosa, mereka bersembunyi dari Tuhan. Keberdosaan membuat manusia tidak lagi mencintai kekudusan Allah, maka mereka bersembunyi. Hal yang sama nyata pada Kain. Saat Kain membunuh adiknya Habel, Kain dengan sadar menyadari bahwa Tuhan telah menyembunyikan wajahnya dari Kain. Saudara-saudara, dosa selalu memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi terbesar adalah putusnya hubungan kita dari Tuhan. Saudara-saudara, apakah untungnya kalau kita tersembunyi dari Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, apakah lebihnya, apakah untungnya seseorang memiliki seisi dunia jika ia kehilangan jiwanya? Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, dengan belajar dari umat Allah yang terus menolak untuk bertobat, kita perlu menyadari hal ini. Dosa selalu memiliki konsekuensi. Apakah untung seseorang bila tidak memiliki Tuhan? Saudara-saudara, dalam situasi seperti inilah, ketika pengharapan sepertinya tidak ada lagi, out of darkness, light. Dari kegelapan bersinar terang Tuhan yang ajaib. Pengharapan diberikan. Kepada Yeremia, janji Tuhan bagi pemulihan umatnya disampaikan kepada Nabi. Kita melihat Tuhan di dalam panjang sabarnya, di dalam kasih setianya, hesed, di dalam kasih setia Allah yang terus menanti umatnya untuk kembali kepadanya. Dia memberikan janjinya. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Aruka marpe. Dua kata yang menunjuk pada proses penyembuhan yang akan dikerjakan oleh Tuhan kepada umatnya. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya kesembuhan, tetapi kepada umat Allah Tuhan juga menjanjikan, ku berikan kesejahteraan dan keamanan. Tuhan berikan shalom dan emet. Kesejahteraan yang melampaui bukan hanya jasmani mereka, tetapi rohani mereka.
Kompleksitas rohani kejatuhan yang telah dialami oleh umat Allah pertama-tama berakar dari batin mereka, dari jiwa mereka yang telah berdosa, sehingga semua tindakan mereka semata-mata melawan Allah. Maka saat janji jasmani diberikan, janji rohani ditekankan. Kita membaca di dalam pasal 32 dan pasal 33, Allah berkata, "Aku akan mentahirkan kesalahan-kesalahan mereka yang telah berdosa kepadaku." Akar dari segala kerusakan total yang kita alami adalah karena dosa. Maka Allah mau menyelesaikan persoalan utama yang kita hadapi, dan itu adalah dosa. Ini menggenapkan apa yang disebut di dalam pasal 32 ayat 38. Sebagaimana disebut di dalam banyak bagian Alkitab Perjanjian Lama. Saat Tuhan memulihkan, mentahirkan umat dari dosa, mereka akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka. Ini berbicara hubungan yang telah dibaharui. Hubungan yang telah dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan Yerusalem akan disebut ternama, terpuji, dan terhormat di hadapan Tuhan. Saat kita membaca kalimat-kalimat selanjutnya, hal ini berhubungan erat dengan kesaksian yang akan dibawa oleh umat Allah. Saat Tuhan memulihkan Yerusalem, segala bangsa akan mendengar perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib kepada umatnya. Tetapi bukan hanya kepada umatnya, tetapi terutama melalui umatnya. Saat Israel dan Yehuda dipulihkan, pada saat itulah mereka akan memenuhi apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Musa, bahwa umatku akan menjadi saksiku. Umatku akan memberitakan keselamatan daripadaku. Di dalam perjalanan Israel dan Yehuda, saat mereka menerima berkat besar, disebut sebagai umat Allah, alih-alih menjadi saksi, mereka justru menjadi eksklusif. Mereka merasa bahwa mereka satu-satunya umat kepunyaan Allah, dan pada akhirnya mereka gagal menjadi saksi. Saat disebut bahwa Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan, maka hal itu berkaitan dengan pemenuhan kesaksian yang kelak mereka lakukan. Tuhan Yesus berkata kepada seseorang yang bercakap-cakap dengan dia di tepi sumur, sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Injil Yohanes, bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Orang Yahudi yang telah mengenal Allah, yang telah disebut umat kepunyaan Allah, dari situ keselamatan diberitakan kepada segala bangsa sampai hari ini. Maka dua kalimat selanjutnya dari beginilah firman Tuhan yang muncul di dalam ayat 10 dan ayat 12 menekankan hal yang sama. Reruntuhan Yerusalem akan dibangun kembali. Keadaan yang hancur akan menjadi keadaan yang menghasilkan kehidupan. Yerusalem akan menjadi sumber kehidupan. Seperti rumput-rumput yang memberi hidup kepada kambing domba gembalaan gembala, maka Yerusalem yang telah hancur namun dipulihkan akan menjadi sumber kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan Allah selalu terjadi secara holistis. Pemulihan itu tentu saja berbicara tentang jasmania kita, tetapi selalu dimulai dari apa yang ada di dalam kita. Pemulihan Allah terjadi secara holistis, dan karena itulah kita juga harus mengakui secara sepenuhnya betapa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita harus mengakui sepenuhnya kebobrokan kita. Kita harus mengakui sepenuhnya keberdosaan kita. Hanya orang yang sadar betapa hitam pekatnya dosa di dalam dirinya sanggup memandang pada anugerah Allah
yang bersinar terang. Sebelum seseorang menyadari betapa berdosanya dia, seseorang tidak mungkin menghargai anugerah Allah yang berlimpah. Kita mendapati saudara-saudara, kejatuhan manusia telah mendatangkan banyak kerusakan di dalam kehidupan kita, jasmani dan rohani. Dan itu pengalaman kita sehari-hari. Bila kita mau jujur, karena keberdosaan kita, rasa takut, rasa malu, perasaan-perasaan yang bersifat destruktif dan merusak, di dalamnya ketakutan dan kekhawatiran menjadi pengalaman kita sehari-hari, bukan? Kita mendapati bahwa tekanan, depresi menjadi hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan bila kita mau jujur di hadapan Tuhan, itu semua karena keberdosaan kita. Dosa yang telah mendatangkan konsekuensi di mana banyak kita hidup tersembunyi dari Allah. Dosa banyak kali membutakan berbagai tindakan kita, mendatangkan kerugian yang besar di dalam kehidupan kita. Maka kita bertanya, masihkah ada pengharapan? Masihkah ada pengharapan di dalam kehidupan umat Allah yang telah jatuh di dalam dosa? Maka saudara-saudara, kita melihat bahwa Yeremia menunjukkan kepada kita pengharapan itu. Sebagaimana Tuhan berfirman kepada Yeremia di dalam ayat 14 dan ayat 15. Akan tumbuh tunas keadilan dari Daud. Waktu berbicara tunas, sebagaimana diterjemahkan oleh LAI, kata tunas menggunakan huruf kapital pada huruf T. Yang menunjukkan bahwa nubuatan Nabi Yeremia, sebagaimana nabi-nabi di dalam perjanjian lama, akan menunjuk pada satu pribadi yang akan disebut sebagai Mesias. Dan justru di dalam keadaan itulah pengharapan berlimpah. Saat kejatuhan yang mendatangkan kehancuran kepada umat Allah, dan janji pemulihan diberikan, pengharapan mesianis bertumbuh di dalam hati setiap umat Allah. Mereka menanti saatnya datang, Mesias membebaskan mereka. Namun di sini warningnya, bukan seperti yang dibayangkan banyak orang, bahwa Mesias akan datang untuk mengembalikan era kejayaan kerajaan Daud. Mesias yang dimaksud adalah Mesias yang akan memulihkan orang-orang mulai dari hati. Hati yang dipulihkan membawa orang percaya kepada Tuhan. Hati yang dipulihkan memunculkan orang-orang yang disebut warga kerajaan Allah. Melampaui ekspektasi siapapun, melampaui pikiran tentang kerajaan manusia. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan mesianis, kerajaan Allah. Saudara-saudara, pada akhirnya kita merenungkan tentang berapa banyak dosa mengelabuhi kita. Dosa membuat kita buta terhadap tindakan-tindakan kita dan konsekuensi-konsekuensi yang harus kita alami. Saudara-saudara, saat seseorang bermain-main dengan seks, saat seseorang tidak setia kepada pasangannya, sangat mungkin ia akan mengalami penderitaan, sakit penyakit, yang bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain, terutama keluarganya sendiri. Saat seseorang menjadi sangat bergantung kepada minuman keras, maka sangat mungkin dia membahayakan dirinya, kesehatannya, orang lain, terutama keluarganya sendiri. Hal ini tentu saja berlaku juga bagi orang-orang yang menyalahgunakan teknologi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Saat seseorang telah menjadi kecanduan kepada video-video porno yang dia saksikan, bukan hanya mentalnya menjadi semakin rusak,
tetapi pada akhirnya merugikan dirinya, merugikan orang lain, termasuk orang-orang yang terdekat di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kita mendapati bahwa dosa selalu memiliki konsekuensi. Namun disinilah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang telah berjanji, dan janjinya itu Dia genapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah datang, karya kehidupannya, kematian, kebangkitannya yang mengalahkan maut, kenaikannya ke sorga, bahkan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita menjadi jaminan bahwa janji-janji Allah akan diberlakukan kepada kita. Kita yang telah menerima janji yang manis dan yang berlimpah ini, kita berkomitmen bahwa seluruh kehidupan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan hal itu dapat kita mulai dari apa yang kita makan dan kita minum. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apapun yang kamu perbuat, baik makan, minum, atau apapun yang lain, perbuatlah itu untuk kemuliaan Allah. Maka menjaga pola hidup yang sehat adalah bagian dari kita hidup untuk memuliakan Tuhan, karena kita telah menerima pemulihan itu dari dalam diri kita. Hal ini juga membawa kita melihat kelemahan, sakit penyakit dengan cara melihat yang baru. Kita tidak lagi takut pada kelemahan dan sakit penyakit yang sangat mungkin teralami pada kita karena satu fakta ini. Sebagaimana kata-kata Paulus, kita hidup di dalam satu tubuh badania yang kelak akan merosot. Ini kenyataan yang harus kita semua terima. Namun justru dengan pengharapan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, kita tidak lagi takut memandang kelemahan dan sakit penyakit yang mungkin teralami seiring waktu hidup di dunia ini. Kita percaya bahwa saat tubuh badania kita merosot nilainya, sebagaimana Paulus berkata, tubuh batinia kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Saudara-saudara, kita mungkin mengalami kelemahan dan sakit penyakit, tetapi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam satu doa dan percakapannya dengan Tuhan, Paulus berkata, cabut duri di dalam dagingku. Namun kepada Paulus, Tuhan sendiri berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Out of darkness, light. Di dalam kegelapan, ketakutan akan kelemahan, Paulus justru menunjukkan jika kita lemah, kita kuat karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Itu semua karena satu alasan. Paulus telah memiliki harta terbesar di dalam kehidupannya. Itulah Yesus Kristus sebagai tunas Daud, Mesias yang telah berkorban, menderita demi keselamatan Paulus dan demi keselamatan kita yang percaya kepadanya. Maka mari kita jalani hidup kita, saudara-saudara, dalam komitmen ini, semua yang aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena telah menerima janji yang limpah, janji yang manis, telah menerima Yesus Kristus sebagai harta terbesar, maka seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.